حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله الله إنك أستغفر الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat kepada kita semua, termasuk diri khatib sendiri, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam. Khutbah kita kali ini adalah penyebab pemecah belah. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa penyebab pemecah belah itu dipilih sebagai judul oleh IKMI untuk khutbah di bulan Agustus ini? Mungkin ada kaitannya dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Kemerdekaan yang ke-79.
karena dalam rangka memerdekakan Indonesia terjadi pecah belah oleh penjajah terhadap umat atau bangsa Indonesia. Jadi bulan Agustus ini bulan-bulan yang menandai perjuangan yang paling seru, di mana disampaikan pidato tentang kemerdekaan Republik Indonesia oleh Bung Karno tahun 1945. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimana kita dipecah belah oleh Belanda pada masa penjajahan itu. Kenapa mereka pecah belah? Adalah untuk mudah menjajah. Ada dua cara bagi penjajah supaya mudah menguasai masyarakat. Yang pertama, dibodoh-bodohi masyarakat. Dibuat masyarakat bodoh agar mengikut saja kepada penjajah. Mereka tidak diberikan pendidikan, tidak diberikan akses komunikasi yang baik, dan tidak disediakan pendidikan-pendidikan terutama pribumi agar menjadi orang yang cerdas. Karena dalam politik adu domba, bangsa Eropa menyatakan kalau ingin mudah menguasai satu bangsa, buat masyarakatnya menjadi bodoh. Yang kedua, caranya mereka itu adalah membenturkan antar sesama umat beragama. Islam sesama Islam, Nasrani sesama Nasrani, Hindu sesama Hindu, Buddha sesama Buddha. Tapi karena 90% bangsa Indonesia beragama Islam, maka mereka mengadu domba di antara sesama umat Islam. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, usaha mereka untuk menghancurkan Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya yang mayoritas Islam, pertama dibentur-benturkan. Yang kedua, dikafir-kafirkan. Jadi yang kelompok yang satu membuat, menyatakan atau menuduh kafir kelompok yang lain. Ini sebetulnya sifat orang jahiliyah. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua kelompok, semua partai, mereka menyombongkan kelompok mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, mereka itu dipancing-pancing untuk membangkang, untuk melawan. Nanti setelah melawan mereka akan ditembak atau dibunuh. Mereka dipancing-pancing dengan hal yang mengandung emosi, dengan hal-hal sensitif. Mereka dipancing-pancing untuk berbuat kesalahan. Setelah itu mereka dimusnahkan. Kemudian mereka dimusyrik-musyrikkan. Jadi yang kelompok yang satu mengatakan kamu yang musyrik, kelompok yang lain mengatakan kamu yang berbuat syirik. Akhirnya keduanya diberi senjata oleh musuh supaya mereka saling memerangi. Kemudian mereka dipermusuhkan dan yang satu dibela, yang satu mereka dipermusuhkan, artinya dijadikan musuh. Kaum muslimin yang berbahagia, apa caranya oleh musuh kita di zaman Belanda itu? Caranya adalah dengan mengembangkan isu-isu kesukuan, isu-isu pribumi, dan banyak lagi isu-isu yang lain dalam partai-partai kecil supaya mereka tidak pernah bersatu.
Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, bersatulah, jangan sampai bercerai-berai. Sudah sekian lama kita direncanakan oleh musuh-musuh Islam untuk bercerai-berai. Berpegang teguhlah kepada ayat Al-Quran yang menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama Allah, ajaran Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kaum muslimin pada waktu itu sampai hari ini apa yang dinyatakan beliau relevan dan sangat up to date, tak pernah basi. Apa kata Rasulullah? Sayati ala ummati sanawatun khadda'un. Akan datang suatu masa nanti kepada umatku tahun-tahun yang penuh dengan kekacauan.